Siapa yang tidak mau tahu dengan derita nasib masalah yang menimpa umat Islam, maka bukanlah umat Nabi. Man la yahtama fi amri muslimina falaysa minna. Jadi orang yang cuek-cuek, yang selalu mengatakan, enggak terurus kita itu, enggak perlu kita pikirkan itu, kita mikirkan makan besok aja, itu bukan umat Nabi. Enak aja. Kalau begitu dulu jiwa sahabat itu, dia tak mau datang dari Timur Tengah, datang mendakwah ke Barus, ke Aceh. Ada enggak Islam di Indonesia nih? Anda mau tahu kita di mereka aja lah sana, mati-mati kafir lah dia nikah kan? Gimana Islam sampai? Karena pedulilah para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama itu kepada umat Islam, kepada umat Muhammad di mana saja, sehingga mereka kirimkan pendakwah-pendakwah. Peduli dengan nasib orang. Ini jangan orang mati kafir, jangan orang tak mengenal Allah, jangan orang tak mengenal agama. Sekarang mereka rela berkorban nyawa, taruhannya nyawa, karena berlayar lewat apa? Lewat laut, taruhannya nyawa. Kapal tadi itu belum canggih-canggih amat, badai sering mengancam. Coba dari lautan Arab menuju lautan Indonesia, ya 3.000 mil itu. Terdampar di Barus, terdampar di Pariaman, terdampar di Aceh, terdampar di Jawa, terdampar di daerah Sulawesi. Karena peduli kan? Baru sekarang orang Islam berani-berani, ada tokoh Islam mengatakan, tak perlu kita pikirkan itu, terlalu ribet awak. Kita mikirkan nasib apa aja, sholat aja bisa, masih bisa sholat enggak? Bisa, udah jangan ribut. Ini apa ini? Siapa yang tidak memikirkan derita, ancaman yang sedang melanda umat Islam bukan umat Muhammad. Bukan umat Muhammad. Jadi minimal kita dua, berpikir tentang umat Islam, mendoakan umat Islam. Kalau bisa ketiga, memperjuangkan umat Islam. Kalau tidak bisa ketiga ini, dua saja, berpikir umat Islam dan mendoakan umat Islam. Makanya para wali itu selalu berdoa setelah subuh, Allahumma fili ummati serina Muhammad warham ummata Muhammad wastur ummata Muhammad wajbur ummata Muhammad. Siapa membaca itu 4 kali setelah subuh, digolongkan kepada kelompok wali abdal atau wali kutub. Walau dia bukan wali kutub, tapi dia dikelompokkan ke dalam tenda wali kutub. Karena apa? Ya itulah kerja wali kutub itu, mendoakan dan memikirkan dan memperjuangkan umat Islam di mana-mana. Bukan zikir-zikir aja. Wali kutubnya itu seperti Nabi. Nabi berzikir, berpikir, senyum, perang, memberi makan dan membuat orang tidak makan. Lah, ketika Nabi mengepung sebuah benteng orang kafir, lalu Nabi mengatakan, selama masih ada kurma yang mereka kuasai di daerah garis pertahanannya, selama itu mereka tak menyerah. Maka setelah analisa intelijen, Nabi mengatakan, sumber makanan mereka masih ada ya Rasul. Karena itu mereka sudah kita kepung berbulan-bulan tak menyerah. Karena ada ternyata logistik mereka, sumber makanan mereka. Apa kata Nabi? Bakar, tebang semua pohon kurma mereka. Nah, coba. Selama ini kita mendengar Nabi hanya memberi makan. Anda belum pernah mendengar Nabi membuat orang tidak makan. Situasi perang. Kan masuk akal sekali. Kalau musuh kita ingin membunuh kita, kita membunuhnya juga, ya kan? Masuk akal sekali kalau musuh kita ingin membuat kita tidak makan, dan kita juga harus membalas. Karena selama ada logistik makanan mereka, mereka akan kuat dan melawan. Maka Nabi habiskan sumber makanannya ini. Ditebang, dibakar kurma tuh, dibakar anggur tuh, dibakar ladang-ladang mereka. Tidak berapa hari, habis stok makanan. Menyerah pada Nabi. Menang Nabi. Jadi Muslim itu harus seperti itu. Ada saatnya Anda memberi makan, ada saatnya Anda membuat orang tidak makan. Pada situasi tertentu. Ini memang logis dalam perang di mana saja. Jepang melakukan ini pada negara kita, benar tidak? Nenek-nenek kita dipaksa menanam makan makanan pokok. Mereka ambil, selebihnya mereka buang di lautan air bangis, di lautan Sasak, di mana-mana. Saya bertanya sama nenek saya, kenapa begitu? Karena bagi mereka yang makan harus mereka, tidak boleh orang kita makan. Kita ini akhirnya makan apa? Jagung, ubi, 'ubi, 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 'ubi,
Padi yang dapat nenek-nenek dan kakek kita itu mereka ambil semua. Baru mereka ambil untuk stok mereka, selebihnya mereka habiskan di laut, mereka buang. Supaya kita jangan makan. Kenapa? Kalau kita makan bervitamin, berprotein, punya karbohidrat. Kemudian tenaga kuat. Kalau tenaga kuat masih bisa melawan. Belanda juga melakukan itu kepada kita. Berusaha mempersedikit sumber makanan kita, karbohidrat kita. Sehingga ketergantunganlah di beberapa daerah kepada Belanda. Sehingga Belanda memberikan apa? Sok-sok dermawan memberikan roti, memberikan apa? Keju, memberikan apa? Tengok di YouTube itu. Nyanyinya Belanda tuh melempar-lempar memberikan koin dan makanan kepada orang Indonesia tadi. Jadi jangan sok-sok memberi orang makan aja. Kalau musuh jangan diberi makan. Bodoh kali kau memberi makan musuhmu. Kafir zimmi boleh diberi makan. Kafir yang tidak menyerang kita. Kafir harbi tak boleh diberi makan. Tapi kalau dia tertawan baru dikasih makan sekedarnya. Kalau sedang perang itu jangan kasih makan. Kau kasih makan dia supaya dia menyerang. Bodoh kali kau. Nabi pun tidak memberi minum kepada musuhnya di dalam perang Uhud. Ya Rasulullah, boleh tidak kita berpikir tentang strategi? Di mana tempat kita yang strategi? Boleh. Oke, menurut saya Rasul, kita pertama berangkat ke Uhud. Loh kenapa? Kita mengambil tempat di sana ada mata air. Lalu kita ambil air untuk kita cukup. Setelah itu kita timbun mata airnya. Baru kita pergi ke tempat yang agak tinggi. Karena menyerang itu lebih mudah dari atas daripada di bawah. Oh bagus kata Nabi. Pergi Nabi. Sampai di Uhud. Lalu ditemuilah apa nih? Telaga. Ada mata air, ada telaganya sedikit-sedikit. Diambil airnya semua. Untuk sekian hari. Diisi geriba, ibarat kita ember, diisi deriken dan lain. Setelah itu baru ditimbun. Dengan batu, dengan apa. Habis airnya, ditimbun, tak ada lagi. Dicumbat namanya. Sehingga mereka tak tampak di mana mata airnya. Datang orang kafir ini habis. Dengan minum orang kafir pun tak dikasihnya. Tapi kafir apa? Kafir harbi. Apa harbi? Kafir yang melawan. Kalau tidak paham sejarah ini, dia akan sok-sok penyayang. Orang kafir pun disayanginya, tolol kali. Allah sendiri akan menyiksa selamanya, kok tidak sayang Allah lagi nanti orang kafir. Selama-lamanya kan? Kholidina biha abada. Abadal abidin. Dahrod dahirin. Kenapa kau sok-sok menyayangi orang kafir harbi? Padahal Allah sendiri membuatnya kekal di neraka. Yang boleh berhubungan baik itu muamalah, hubungan sesama jual beli, pinjam meminjam, ramah tamah dengan kafir zimmi, orang non muslim yang tidak melakukan upaya memusuhi kita.